Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Dwi Riyadi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar agama Islam. Apakah itu dasar agama Islam? Dasar-dasar agama Islam dikenal dengan sebutan rukun Islam ataupun arkanul Islam. Rukun Islam ini merupakan sendi-sendi atau ketentuan dasar agama Islam. Rukun Islam adalah hal pokok yang harus dilakukan oleh semua orang Islam sebagai pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang Islam wajib melakukan atau mengamalkan hal-hal yang ada di dalam rukun Islam. Rukun Islam ini didasarkan pada sebuah hadis yang berarti Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Adapun rukun-rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, puasa, dan yang terakhir haji bila mampu. Rukun Islam yang pertama ialah syahadat. Kedudukannya sangat esensial karena tanpa syahadat seseorang tidak dapat disebut muslim. Jadi sudah menjadi kenyataan di masyarakat terdapat sejumlah muslim tidak mengerjakan rukun Islam ini kecuali syahadat. Tetapi mereka masih tetap muslim bila tidak mengingkari semua sendi-sendi Islam tersebut. Adapun kalimat syahadat ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berarti aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua ialah sholat. Sholat fardu secara berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat didefinisikan sebagai suatu bentuk peribadatan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam. Sholat merupakan cara menyembah Allah yang telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja berkat rahmat Allah Ta'ala, Rasulullah diberi wahyu untuk memperbaharui syariat sholat yang telah diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Adapun sholat fardu ialah ada 5. Yang pertama adalah sholat subuh. Salat subuh terdiri dari 2 rakaat. Bacaan Al-Fatihah dan surat pendek dibaca kencang saat menjadi imam. Waktu salat subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai matahari terbit. Yang kedua ialah salat zuhur. Salat ini terdiri dari 4 rakaat. Waktu salatnya dimulai dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit sampai bayangan sesuatu yang ada di bawahnya hampir sama panjangnya. Yang ketiga ialah sholat asar. Sama dengan sholat zuhur, sholat asar terdiri dari 4 rakaat, dan waktu sholat asar dimulai dari bayangan suatu benda yang sama panjangnya sampai dengan benda itu sendiri sampai matahari terbenam atau cahaya matahari sebelum berwarna kuning. Yang keempat ialah sholat maghrib. Sholat maghrib ini berbeda dari sholat-sholat sebelumnya karena terdiri dari 3 rakaat, dan sholat maghrib ini untuk rakaat pertama bacaan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendeknya dibaca kencang saat menjadi imam. Waktu mengerjakan sholat maghrib dimulai dari matahari terbenam sampai mega merah hampir hilang. Dan yang terakhir ialah sholat isya. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Bacaan Al-Fatihah dan surat pendeknya dibaca
sering saat menjadi imam. Jadi waktu sholat isya dimulai dari hilangnya mega merah sampai fajar shadiq terbit. Yang selanjutnya rukun Islam yang ketiga ialah zakat, ataupun bisa disebut dengan amal sosial kemanusiaan. Jadi zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh semua orang muslim kecuali untuk orang yang tidak mampu seperti fakir miskin. Mengenai kegiatan zakat dalam rukun Islam ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43 dengan yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin, yang artinya dan dirikanlah salat serta tunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Zakat sendiri dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Namun beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai harga barang tersebut. Dan untuk zakat mal, zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan atau hasil laut, hasil ternak, harta temuan emas dan perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumus 2,5% dikali jumlah harta yang disimpan selama 1 tahun. Jadi masing-masing harta memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Rukun Islam yang selanjutnya ialah puasa Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Ibadah puasa dilakukan dengan menahan makan ataupun minum serta hawa nafsu sejak subuh hingga matahari terbenam. Pengertian puasa Ramadan selain menjaga hawa nafsu juga dilakukan oleh umat Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada ciptaannya secara langsung serta kegiatan yang menyangkut hablum minallah. Puasa Ramadan adalah wajib hukumnya. Untuk rukun Islam yang terakhir ialah ibadah haji. Rukun Islam yang kelima adalah ibadah yang diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Jadi bagi orang Islam yang mampu, pergi haji ke Makkah adalah sebuah kewajiban. Menunaikan ibadah haji diwajibkan dilakukan sekali seumur hidup oleh orang Islam. Mengenai ibadah haji ini, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nas hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, yang berarti mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Al-Imran ayat 97. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa disampaikan langsung di kolom komentar.